Ya, hari ini kita akan belajar kembali mengenai garis dan sudut. Sebelum kita belajar garis dan sudut, like dan subscribe video ini. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Bagian A itu titik, garis, dan bidang. Kita akan mengenal titik, garis, dan bidang. Titik. Nah, titik ini titik A. Nah, biasanya titik itu dilambangkan dengan huruf kapital ya. Oke, baru ada sinar garis. Sinar garis itu seperti senter ya, tidak memiliki ujung. Itu namanya sinar garis. Baru ada ruas garis, ini A, B. Dia pangkalnya mungkin di A, ujungnya di B. Jadi setiap yang memiliki pangkal dan ujung, dia itu namanya ruas garis, ataupun biasa juga disebut dengan segmen garis ya. Karena ini pangkalnya A dan B, ujungnya B, maka ini ruas garis AB gitu. Baru ada namanya bidang. Bidang ini dibatasi oleh, atau bidang adalah daerah yang dibatasi oleh segmen garis. Nih, dibatasi, dikelilingi sama segmen garis ataupun ruas garis, itu namanya bidang. Titik E pada bidang ABCD. Ini titik E ini berada di bidangnya. Sedangkan titik A itu berada di garis. Nah, macam ini, titik A berada di garis, titik B berada di garis. Sedangkan ini berada di bidang. Itu perbedaannya ya. Oke. Kita lanjut ke sudut. Nah, sudut itu ada sudut lancip, sudut siku-siku, sudut lurus, dan sudut tumpul ya. Sudut lancip itu sudutnya seperti ini. Sudutnya itu diantara 0 derajat dan 90 derajat. Sedangkan sudut siku-siku itu 90 derajat. Sudut tumpul itu diantara 90 derajat dan 180 derajat. Sedangkan sudut lurus itu sudutnya itu 180 derajat. Kita masuk ke contohnya supaya lebih paham. Tentukan ukuran sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum jam 2 dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 2 ini. Jarum jam dan jarum menitnya ketika menunjukkan pukul 2. Seperti yang terlihat di gambar ya. Penyelesaian. Sudut yang terbentuk, ini sudut yang terbentuk, berarti dari sini ke sini ya. Nah, itu adalah 10/60 kali 360 derajat sama 60 derajat. Oke, dari mana kita tahu 10/60? Di dalam jam, kalau kita konversikan ke menit, itu 1 jam itu jarumnya ini akan mengelilingi sebanyak 60 menit ya, baru muncul 1 jam. Berarti titik-titik di sini itu sebanyak 60. Nah, dari 12 ke 2 itu ada 10. Dari sini ke sini 5, sini ke sini 5, berarti 10. Makanya 10/60 dikali satu putaran penuh itu 360 derajat. 360 derajat sama dengan 10/60 kali 360 itu sama dengan 60 derajat. Begitu ya. Jadi besar sudut yang terbentuk adalah 60 derajat. Oke, kita lanjut hubungan antar sudut. Sudut berpelurus. Nah, seperti ini. Perhatikan gambarnya ini. Hubungannya adalah Y ditambah X itu sama dengan 180 derajat. Kalau sudut berpenyiku seperti gambar ini sudut Y ditambah sudut X itu sama dengan 90 derajat. Karena siku-siku itu 90 derajat ya. Dan sudut bertolak belakang. Untuk sudut yang bertolak belakang, perlu kalian ingat itu adalah besar sudut yang bertolak belakang adalah sama besar.
sudut 1 ini bertolak belakang dengan sudut 3. Berarti besar sudut 1 dengan besar sudut 3 itu sama besar. Sudut 2 dengan sudut 4 sama besar karena saling bertolak belakang. Kita masuk ke contoh ya supaya lebih mengerti. Perhatikan gambar di bawah ini, tentukanlah nilai X, Y, dan Z. Oke, kita perhatikan gambarnya. Ini X, ini bertolak belakang dengan ini ya. Oke, ini bertolak belakang dengan ini bertolak belakang dengan ini. Oke, kita penyelesaiannya. Ini gambarnya tadi kita ambil. Nih, 2X itu bertolak belakang dengan 120 derajat. Katanya tadi bertolak belakang adalah sama besar, berarti sama. Berarti 2X sama dengan 120 derajat. Maka X sama dengan 120 derajat dibagi 2. Maka X sama dengan 60 derajat. Begitu. Untuk Y, 3Y itu sama dengan 52 derajat karena bertolak belakangnya. Maka Y sama dengan 52 per 3, maka dapat Y sama 14 derajat. Selanjutnya 5Z ditambah 3 itu sama dengan 68 derajat. Karena bertolak belakang, maka 5Z sama dengan min plus 3 nya pindah jadi minnya. 68 dikurang 3. Maka 5Z, maka ini Z ya, bukan Y nih, Z. Maka Z sama dengan 65. 68 dikurang 3 berarti 65 per 5 ini. Maka Z sama dengan 13 derajat. Maka nilai X tambah Y tambah Z itu sama 60 derajat ditambah 14 derajat ditambah 13 derajat. Sama dengan 87 derajat. Jadi nilainya itu adalah 87 derajat. Oke. Hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Oke, perhatikan nih, ini dua garis ini sejajar dipotong oleh garis lurus ya, sehingga terbentuk sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini tabelnya bisa kalian baca nanti. Sudut-sudut luar itu yang luar maksudnya yang ini 1, 2, 7, 8. Yang dalam itu 6, 5, 4, 3 ya. Sudut-sudut dalam ini. Sudut dalam berseberangan itu sudut 3 dan sudut 6. Sudut dalam sepihak ini 3 dan 5, ini sepihak. Atau catatan pertama, sudut yang sehadap sama besar. Yang sama-sama menghadap ke sana itu sama besar, berarti 2 sama dengan 6. 1 sama dengan 5. 4 sama dengan 8. 3 sama dengan 7. Oke, baru sudut yang bertolak belakang sama besar. 1 bertolak belakang dengan 3. 5 bertolak belakang dengan 7. 1 sehadap dengan 5. Karena sudut yang sehadap sama besar berarti 1 sama dengan 5. Sudut yang bertolak belakang sama besar berarti 1 sama dengan 5. Besar sudut 1 sama dengan besar sudut 5. Besar sudut 5 sama dengan besar sudut 7. Berarti 1 sama dengan 7. Kesimpulannya, sudut 1 itu sama dengan sudut 5 sama dengan sudut 3 sama dengan sudut 5 sama dengan sudut 7. Jadi besar sudutnya sama. Dan besar sudut 2 sama dengan besar sudut 4 sama dengan besar sudut 6 sama dengan besar sudut 8. Nah, dari gambar ini ya. Dan sudut 3 ditambah sudut 6 itu hasilnya sama 180 derajat yang sehadap ini. 3 ditambah sudut 3 tambah sudut 6 itu sama 180 derajat. Sudut 4 ditambah sudut 5, sudut 4 tambah sudut 5 itu sama dengan 180 derajat. Oke, untuk lebih pahamnya kita masuk ke contoh ya. Tentukanlah nilai X pada gambar berikut ini. Ini gambarnya kita disuruh menentukan nilai X nih. Penyelesaian. Perhatikan ya. Ini 145 ditambah sudut ABC itu sama dengan 180 derajat. Maka kita peroleh sudut ABC
ABC itu sama dengan 180 dikurang 145 sama dengan 35 derajat. Perhatikan ya, sudut ACB itu sama dengan sudut ABC sama dengan 35 derajat. Kenapa? Karena ini segitiga sama kaki. Nah, ini tandanya. Karena ini segitiga sama kaki, maka besar sudut ini sama dengan besar sudut ini gitu. Maka sudut ACF itu sama dengan 145 derajat. Oke, karena ini 35 derajat, maka ini 180 kurang 35 sama 145 derajat ya. Oke, sudut ACF ditambah 2X ACF ditambah 2X itu sama 180 derajat. Nah, yang ini seperti ini, yang sehadap begini ditambahkan hasilnya 180 derajat, maka 2X ACF ditambah 2X sama dengan 180 derajat, berarti 145 ditambah 2X sama dengan 180. Maka kita peroleh 2X sama dengan 180 dikurang 45, maka 2X sama dengan 180 dikurang 45 itu 35, maka X sama dengan 35 dibagi 2 itu 17,5. Jadi nilai X adalah 17,5 derajat. Oke. Kita lanjut. Ini ada soal latihan. Nanti kalian kerjakan. Baru tulis jawabannya di kolom komentar supaya kita periksa bersama. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.